ibadah bangun rumah kan baik Mas. Tapi namanya Jawa itu ada tata keramanya. Dan kalau dipaksa, katanya si orang Cina ini, lek dipaksa Mas Imam, nanti bakal ada yang tumbang. Yang pertama harta, yang kedua nyawa. Mohon maaf atas nama Mas Reza, bilang gitu sama saya. Mohon maaf, bisa datang ke Malang. Pas di jalan, saya ngeliat ini. Sosok seorang ibu yang sudah terbaring lemas ya Mas. Di bawah truk, sujud, dan pakai kain koran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan di edisi Malang kali ini, di malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor di rumah setan di Lumajang, tempat dimana dia tinggal dari kecil sampai akhirnya dia pindah dari rumah itu. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Di sebelah gue udah ada Mas Reza. Mas, thank you Mas ya. Siap. Udah datang ke sini ketemu sama kita di Malang. Akhirnya kita ketemu nih Mas. Bener. Dan Mas, ini kejadian yang di Lumajang ini, rumah setan di Lumajang ini rumah keluarga asli ya, dari awal ngebangun sendiri. Awal ngebangun sendiri. Pertama kali rumah ini jadi dan nempatin di situ, itu pertama kali tahun berapa tuh Mas? Itu sekitar 99 kayaknya. Tahun 99, oke. 99, iya benar. 979. Ini kita udah ngobrol-ngobrol di depan bentar tadi, katanya ini parah banget ya, bahkan sampai pindah Masnya. Dan ada kejadian yang memang ini ya kelam banget nih buat Mas Reza ya. Itu bener Mas ya kejadian itu? Jadi memang rumah yang saya tempatin, kedua orang tua saya meninggal di sana. Sampai kehilangan kedua orang tua. Dan bahkan setelah itu ada lagi sebelum pindah ya? Ada. Itu menimpa istri? Istri saya keguguran, hamil 3 bulan, bayinya kosong. Oke, ini udah. Jadi sahabat lonceng bisa bayangin lah, dari di awal aja udah dibilangin kayak gini, kejadiannya bakal gimana nanti. Ya pokoknya ditahan dulu Mas ya ceritanya. Karena buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Mas Reza ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Mas Reza, usah lama-lama nih Mas ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi gini Mas ceritanya, rumah yang ada di Lumajang itu awalnya rumah itu ada 3 rumah. 3 rumah itu awalnya, rumah 3 itu selama kehidupannya mereka itu tidak pernah akur. Yang tinggal ini ya? Iya, jadi rumah yang saya tempati itu ada 3 rumah dengan keluarga yang berbeda. Sampai pernah ada kejadian, kalau istilahnya bahasa Jawa, bahasa Madura itu carok, Mas. Carok, ya. Jadi pertengkaran antara keluarga satu dengan yang lainnya. Oke, battle gitu deh. Battle. Dan sampai menumpahkan darah. Itu gara-gara harta. Awalnya kayak gitu. Makanya rumah yang saya tempati itu bisa dapat harga yang murah, terjangkau. Istilahnya itu, wis pokoknya payu. Kalau bahasa Jawanya itu, yang penting laku. Oke. Awalnya gitu. Jadi awalnya memang 3 rumah itu, kalau disebutkan bahasa Jawa itu tusuk sate ya Mas ya. Tusuk sate. Jadi dari makam itu lurus mentok
Dan itu rumah saya itu. 3 rumah itu pertama awalnya itu memang nggak dijual awalnya gitu. Akhirnya lama-kelamaan karena mereka itu butuh dana karena hutang ya. Akhirnya dibelilah rumah itu dengan harga yang mungkin mereka butuh uangnya kan. Dibelilah dan diratakan pada saat itu. Pada saat perataan rumah 3 ini, itu sudah ada kecelakaan, Mas. Tukangnya. Mas tahu ini nggak? Semen nggak sih? Semen ya? Iya, semua. Nah, semen yang ditaruh di atas itu tumpah di kepalanya. Hah? Iya, Semen masih basah Pak? semen yang udah basah. Bayangin, panas ini. Ya itu ketumpahan sampai sekarang orangnya masih ada. Wow. Ada. Katanya orangnya itu pada saat membuka semen ini kan ditaruh di atas kan ya. Jadi rumah 3 dihancurkan. Pada waktu pertama kali dia ngelihat sosok mbah ya, orang yang jenggot tua. Dia itu bilangnya kayak gini. Yang katanya si saksi mata masih ada orangnya. Ojo bangun omah iki sakral. Nah, kalau bahasa Indonesianya jangan bangun rumah di sini. Ini sakral. Saya juga nggak paham kan. Terus saya tanya sama Om Kurin lah ya namanya. Saya tanya, emang benar Om kayak gitu? Ya ini faktanya. Saya bisa cacat kayak gini ya dari rumahnya sampai Yang ngebangun itu, yang iya, timpan itu. Iya. Habisnya itu selang beberapa hari si ayah saya almarhum bapak saya Pak Imam ya. Terus akhirnya tanyalah sama orang sana dulu. Tanya sama temannya sih. Kalau bahasa orang Cina memang. Dia itu orang Cina. Dia bilang gini. Ngini Pak Imam kalau dalam bahasa Jawa. Omah iki jenenge wong bangun omah iku ana tanggale. Enggak syukur-syukur bangun omah. Jadi kalau orang bangun rumah itu ada tanggalnya. Ya nggak sembarangan. Ya nggak sembarangan, bener Mas nyataannya. Karena kan kalau ayah saya kan nggak begitu ini ya kan orang medis, saya kan dokter. Saya nggak begitu Jawa-Jawanya itu nggak begitu apa ya. Jadi nggak peduli lah ya. Yang penting niatnya kan namanya ibadah bangun rumah kan baik Mas ya. Tapi namanya Jawa itu ada tata keramanya. Dan kalau dipaksa katanya si orang Cina ini lek dipeksa Mas Imam nanti bakal ada yang tumbang. Yang pertama harta, yang kedua nyawa. Itu katanya. Tapi karena papa sama mama saya ini juga nggak begitu peduli kan namanya kita kan pengen bangun rumah secepatnya. Gimana caranya biar rumah itu cepat selesai. Wis pokoknya cepet tadi gitu. Yang penting cepat selesai. Namanya kalau orang Cina kan harus mikir Mas. Apalagi rumahnya cucu satu. Akhirnya selang beberapa hari, 1 mingguan atau enggak 1 bulan, itu baru dibangun lagi. Normal nih Mas. Kan setiap malam nih ya, setiap malam ini rumah sudah setengah jadi. Setengah jadi bulan kedua, katanya itu sekitar 73 hari. Itu pas. Belum ke 99 hari. Jadi ada sisa sekitar 17, pokoknya angka ganjil. Itu katanya om saya yang di Blitar. Pada waktu pembangunan itu, si om saya itu adik dari almarhum ibu. Itu masuk ke rumah kan. Masuk ke rumah. Di sana itu pas pada waktu pembangunan ya, itu ramai banget. Padahal posisi malam hari ya. Jam 7 kalau desa, bukan desa sih ya, ya oke lah. Lumayan kota lah. Tapi kalau pada saat itu pembangunan itu tahun 90-an kan masih sepi ya Mas? Masih. Sepi ya. Itu om saya itu ngelihat ramai orang. Jadi kayak pasar. Padahal kan 3 rumah kan udah diratakan semua ya. Proses pembangunan. Nah, pada saat malam hari itu ramai. Baliklah dia. Kok ramai tiba-tiba datang kan? Padahal kan tukang-tukang udah pulang kan? Iya. Kok ramai masuk? Pulanglah ke kontrakan. Nah, kita kan tinggalnya di kontrakan. Kontrakannya sekitar 400 meteran atau enggak 500 meter deket kok. Pulang, loh, apa belum selesai untuk apa orang yang bangunnya? Wis cek durung mari tayang di sana.
Nanya, loh, wis selesai kok. Loh, masih ada rame kok di sana, dia bilang gitu. Dia balik lagi, kedua kalinya bilang, loh itu masih ada itu, masih ada. Loh, di telepon kan pada waktu itu kan HP kan masih belum ini kan, tilulit ya. Iya. Lah, masih rame kok, loh ini loh suaranya. Rame mas. Kan dari, ini kan rumah setengah bangunan ya, dia kan dari luar. Itu dengernya rame. Pas masuk ke dalam, nggak ada orang. Di sana dia nyun sewu istilahnya. Nyun sewu untuk yang di sini, untuk penunggunya di sini, nyun sewu mbah, sepeninggal peniko sambil ngedruk tanah kan 3 kali, terus sambil bilang kalau kita datang ke sini kulo niatnya ya hanya ingin menempati, nggak untuk mengganggu. Baru gedruk tanah 3 kali baru masuk. Bismillah, terus habis masuk itu baca bacaannya ayat kursi. Mulai jam 22.30 baca pertama oke. Sampai katanya itu sampai 1000 kurang 1 ada orang teriak-teriak mas. Sampai pukul 1 atau enggak pukul 2 malam. Ada orang teriak-teriak? Iya. Kayak woi. Kayak gitu. Tapi nggak tahu siapa yang teriak. Ya, jadi yang pas baca itu si pas baca untuk ayat kursinya itu kan dia kan untuk ini kan namanya kalau pertama kali manggon itu memang kalau di Jawa itu ada kayak gitu. Jadi kita selamatan istilahnya. Ya kayak selamatan ya. Selamatan itu bacaan itu terus ada orang yang teriak-teriak, woi, kayak orang nyuruh berhenti, panasnya sampai ke dada. Iya, panasnya kata saya sampai ke dada sampai mental mas. Kan ini kan cuman bangunan kan yang saya ceritakan kan cuman bangunan dari arah makam gini aja kan. Seharusnya kan kalau gini aja kan dingin mas. Belum jadi rumah. Cuman batu bata gini aja kan. Cuma sampai tembok atasnya 4 meter atau enggak 5 meter. Sampai kanan kiri sampai pojokan bangun persegi kan. Seharusnya kan dingin. Orang cuma dikasih tikar sambil di sana. Itu panas mas. Pas dia baca terakhir tinggal 1, dia nggak sadar itu nggak sadar. Pas subuh atau nggak apa baru dia ada yang bangunin, yang mbahnya yang tadi itu awalnya ya mas. Itu masih belum masuk, belum jadi rumah. Awalnya udah begini ya. Awal ngebangun rumahnya. Lama kelamaan datanglah ulama kan keluarga dari Blitar. Kan ada ulama-ulama juga datang ke sana sampai sering gonta-ganti untuk jadi di setiap pintu itu kan sudah jadi nih ceritanya dibangun lagi. Di setiap sudut itu ada kotak segini isinya kain. Di setiap sudut itu pasti ada. Itu bacaan ya orang Jawa baca bacaan inilah ya. Kayak ada raja gitu lah ya. Iya, rajam ya. Raja. Kalau bahasa di Jawa itu rajam. Raja. Cuman itu memang dari ulama, bukan dari dukun. Itu untuk menangkal itu. Itu sampai sekarang ada. Mulai awal dan saya nggak berani buka. Masih ada ya di dalam? Sampai sekarang. Oke. Gitu. Ini masih belum ditempati ya. Itu masih pembangunan ya. Nah, pertama kali ditempatin mas. Pas waktu awal ditempatin itu seharusnya kalau di Jawa itu ada namanya hitung dino. Ada ya? Hitung dino. Perhitungan hari. Kalau tanggal 25 ditempatin kan diwejangani sama tetuanya sama Pak Imam. Kalau nempati rumah itu tanggal Selawe. Masnya tahu Selawe ya? Selawe itu 25. Kalau ditempatinya tanggal Selawe, ini taruhannya nyawa. Kalau yang nggak kalah nyawanya, yang kalah hartanya. Maksudnya nyawa itu bukan langsung ke kita mas, tapi itu ke keluarga, ke anak turunannya. Itu. Yang kedua harta. Kamu bisa kaya tapi nyawanya kalah. Kamu bisa punya keturunan yang sukses yang ini tapi hartamu yang kalah.
Kan namanya orang medis kan, nggak peduli, yang penting saya mau nempatinnya ini secepatnya. Pada waktu penempatan, ditempatilah dia untuk mama saya itu milihnya beda dengan yang dipilihkan sama hitungan harinya, hitungan dinonya dari rumah itu. Ketika pertama kali masuk ke sana, 7 hari 7 malam sakit semua. Jadi bener masuk tanggal 25 tuh? Iya. Bener ya? Iya. Harusnya diatur jangan tanggal 25. Iya, hitungannya bukan hari, bukan kalau 25 itu hitungan dino atau enggak hitungan apa saya juga kurang paham. Yang penting itu angka ganjil sekitar angka segitu. Mungkin saya nyebutnya itu ya Selawe itu. Pada akhirnya diselamatilah kayak gitu, selamatinya terus dipasang yang rajamnya itu sudah dipasangi itu sekitar hari Kamis Kliwon, Jumat Legi. Itu om saya pada waktu di depan sekitar sebelum subuh nggak sih mas ya? Sebelum subuh itu palingan jam 2.30-an ya, jam 3. Itu ada orang lewat di rumahnya itu. Di rumahnya itu. Sekarang kan rumah kan nggak gini mas ya. Ini kan ada tembok-tembok nih ya. Kamarnya ada 4 ya. Pada waktu pertama. Kan masih belum ada, kalau di pintu kan ada ventilasi itu kan. Nggak ada kan. Itu ada orang itu masuk lewat ventilasi itu. Kan nggak masuk akal mas. Orang masuk ventilasi. Nyun sewu nggak bilang gitu. Tapi diem kayak masnya di sini nih. Posisinya lagi di rumah. Lihatnya kan ke arah utara nih ya. Arah utara. Kan makamnya dari utara ke selatan. Pas mentok mas gini. Tiba-tiba ada orang masuk nyun sewu sambil nyun sewu. Jadi ya cuman gini aja. Dan lewat yang kata saya ventilasi itu masih belum lengkap ya, kan masih belum renovasi semuanya kan. Cuman masuk ke sana, masuk ke dalam, pas nengok ini nggak apa-apa, terus lagi balik ke kiri. Pada itu kan cuman saya ya yang nempatin ya. Ayah saya kan kerja sama ibu saya kan dokter kan sama bidan, dan di rumah itu memang cuman yang sering di rumah itu. Cuman gini aja sampai 3 kali. Pas ketiganya ditoleh gini, badannya itu binatang. Anjir. Oke, itu enggak ini ya, karena kan udah biasa lihat kayak gitu si om saya. Nah, pada saat mama saya di rumah, pada waktu itu subuh sekitar jam 4.30. Posisinya kan tidur semua kan ya. Tidur, memang ayah saya punya kesibukan ke Surabaya, karena kan ke UNER. Pada saat itu pamitlah si papa saya ini ke mama ya, pamit, saya mau berangkat dulu, aku tak metu dhisik, mau ke Surabaya biasa. Papa saya ini dijemput lah sama travel, biasa kan kalau dokter kan dijemput sama travel. Habis itu om tidur, terus si mama ini kan namanya juga nyambut kan, dibukakan pintu, udah selesai semua, berangkat kan mas ya, ditutup lagi kan pintunya kan, depan ya, nggak ada 10 menit, datang lagi papa saya. Padahal posisi udah berangkat, ketok pintu mas, tok, tapi nggak bilang. Loh, siapa ketok pintu? Mungkin tamu ya, karena kan biasanya kalau orang periksa kan memang kan ketok pintu dulu, bel kan, ketok pintu sampai 3 kali, tok, dibuka lah sama mama saya. Siapa? Cuma gitu aja jalan. Gitu aja. Dibuka, lo papa saya itu datang. Loh mas, jenengan wis bidal gitu kan. Lo kayaknya papa sudah berangkat kan, iya kan mas ya. Coba gitu aja. Masuk kan ya ke ruang tamu ya. Ini papa ini biasanya kan taruh tas ya. Ini enggak langsung masuk. Terus si ayah saya ini, papa saya ini ke ruangnya, ke ruang kamarnya ya. Prakteknya itu loh. Ke ruang praktek dokternya itu. Tuh ditanyai, sarapan mana ya mas? Kan gitu ya. Sarapan mana yang pak gitu ya? Apa sarapan lagi gitu? Kayak gitu aja. Dibikinkan sarapan, terus minta kopi. Minta kopi? Iya. Biasanya kan kalau memang papa saya sukanya kan teh, itu nggak mau teh. Oh biasanya mungkin capek mungkin ya. Akhirnya diambilkanlah si kopi. Pas kembali lagi, si mama kan
aneh kan, kayaknya barusan berangkat tapi kok tiba-tiba udah Balik lagi. Nggak selang lama kemudian sudah ada di kamar tidurnya. Praktek Tadi kan? ditaruh di ruang praktek. Tadi kan bikin kopi kan. Bikin kopi. Pas jalan itu kok tiba-tiba ada di kamar tidurnya. Loh, Papa kayaknya ada di depan tadi, tiba-tiba kok di belakang. Namanya juga suami istri ya Mas ya, ngajak si mama ini ke dalam. Ya namanya ini ya, diajak mau ke dalam, ditarik ke dalam ini ya kamarnya. Terus ada telepon, kok tumben, kok keras kan, kalau namanya suami istri kan nggak pernah narik yang gini kan, nggak pernah. keras, ya. Ini kok tumben-tumbenan. Agak kasar ya. Apa mungkin bahasa Jawanya apa kebelet atau mungkin kan enggak kan mama bilangnya ke saya kayak gitu. Pas ada telepon, tolong berkasku yang ketinggalan disiapkan, saya mau balik pulang. Waduh. What the fuck? Anjir. Jadi teleponnya kayak gitu. Berkasnya kan kalau membawa ke UNER itu kan ada berkas, biasanya ada map kan. Itu memang ketinggalan di ruang tamu yang tadi pertama kali buka di situ. Dikiranya mama saya itu berkasnya itu ada di sana memang ditaruh. Ternyata di telepon ya merinding ya Mas ya. Ya cuman ya kayak orang ini kan. Kayak orang itu sempat loading beberapa menit. Tapi nggak berani buka kamar tadi. Oh, itu dia sempat keluar kamar ya untuk Iya kan tadi kan yang kata saya dipegangin itu. Dia kan keluar karena ada telepon. Iya. Dilihat berkasnya ada warna merah. Dan nggak berani masuk kamar Nggak lagi. berani masuk kamar. Ya terus siapa yang di kamar? Dan nggak berani ngecek lagi ya. Enggak. Gila. Jadi kalau yang saya tangkap si makhluknya ini mau mengajak hubungan. Jadi banget. Terus habisnya kejadian itu ada lagi pas di musola. Kan di rumah saya kan ada musola juga nih ya. Itu pas malam hari Mas. Sekitar kan biasanya memang SMA kan saya kan orangnya ya memang selalu diajak sholat malam sama almarhum ya. Oh, udah biasa itu ya. Iya, sholat malam. udah biasa. Meskipun saya juga tidak biasa sih, cuman memang mama saya yang selalu begitu. Dan kebetulan pada saat itu saya ikut juga Mas, meskipun saya nggak terlalu sering. Cuman almarhum mama saya yang sering. Itu mama saya sholat di ini kan ya, di musola ya. Pada waktu itu jam 12-an, sekitar jam 12-an lebih lah. Sebelum jam 1 pokoknya. Sholat di sana, saya ikut nih. Saya kan belum wudu kan. Habis wudu, habisnya itu saya sholat. Ya. Pas saya sholat, kan namanya juga orang sholat kan nggak mungkin kalau kita nggak jamak. Kan mama saya kan sudah selesai sholat di bawah nih, di sebelah saya. Pas saya sholat, saya pas takbiratul ikram udah ini, walad dholin. Saya kan waktu itu kan bilang gitu, ini kan. Padahal kan saya kan ngucapinnya kan pelan-pelan. Itu ada jamaahnya Mas. Ada jamaahnya yang bilang amin. Karena kan saya kan orangnya takut kan Mas ya, pada waktu itu SMA. Pada waktu saya sholat, namanya juga masih barusan pertama, terus saya bilang gitu, saya langsung lari Mas. Terus sama pas saya mau terkejut gini, si yang mama saya langsung nyamperin. Kalau sholat itu yang khusyuk. Semakin kamu takut, semakin penghuninya di sini tuh senang. Oh, oke. Itu saya terus dibilangin, akhirnya setengah jam lagi, sekitar jam 2-an pokoknya. Lama kok Mas, nggak setengah jam, jam 2. Saya dibilangin, namanya juga orang takut Mas. Asalnya saya dibujuk-bujuk, akhirnya saya sholat lagi, terus mama saya bilang, Nun sewu, sepunten ingkang kata dugi panjenengan sedoyo, sing dugi ngriyo. Jadi bahasa Indonesia itu mohon maaf untuk semua penghuni yang ada di sini. Niatnya kita itu ibadah, gitu loh. Niat ingsun ibadah dumateng Gusti Allah, gitu ya. Niki ingkang putranipun Mida, bilang gitu ya. Ini putranya, ibu saya kan Mida, putranya Mida, niat ingsun ibadah. Dan saya dibilangi yang mengikuti saya itu jin muslim. Ternyata memang suka. Dan dibilangin kayak gitu, ini ingsun namanya Reza,
niat ingsun ibadah. Lek wonten kelepatan nggih pangapunten ingkang kathah. Kalau ada kesalahan mungkin kurang kusuk, jangan malah diganggu. Terus pernah Mas, ini kejadian juga aneh kan? Kan saya punya pembantu juga ya, ART lah istilahnya ya. Pada saat itu kita liburan. ART saya ada 2. Yang satunya yang untuk yang bersihin di kamar praktek, namanya sebut aja namanya itu Bija. Bija. Ya, Bija. Itu ikut saya sudah lama Mas, 7 tahun sampai 10 tahun. Itu pasti yang dirasakan Bija itu semenjak ayah saya di rumah itu pandangannya mesti harta dan marah-marah terus. Kan kita buka prakteknya kan habis, kata saya tadi yang sore menjelang maghrib ya, itu pasti kan saya kan tidur kan memang nggak ada siapa-siapa ya, posisi tidur. Saat dibersihkan di ruangnya itu padahal sudah dibersihkan, pas ayah datang itu kembali lagi yang dibersihkan Mas, kamar praktek. Wah, Berantakan lagi? berantakan. Kan udah disapu. Kan namanya kalau udah disapu, udah dipel, pastinya kan kayak ini ya, stemper ya. Masnya tahu stemper nggak? Yang buat ngiris itu. Stemper yang ini, itu sudah dicuci, itu ada obatnya. Loh, ditanya lagi loh, Mbak Jah, ini sudah dibersihkan apa belum? Kan tanya ya. Loh, sampun Pak. Kan kalau biasanya, sampun Pak. Loh, ini masih ada. Loh, itu sudah dibersihkan Mas. Dan itu sering Mbak Jah bilang sama saya. Dikira saya yang main-main di sana. Iya. Padahal kan saya kan tidur, yang kata saya. Biasanya saya tidur itu. Karena kan saya tidur karena nggak ada orang. Aneh banget ya. Ada lagi ART. Itu kan udah keluar nih. Jadi ada ART juga yang istilahnya freelance lah. Pas masuk, itu disuruh jaga rumah. Kita juga liburan. Pas liburan setelah itu, si ART-nya ini disuruh tinggal lah di rumahnya itu. Itu dia itu ketika ditinggal, sore kan kita berangkat. Jam 3 kan kita berangkat. Mesti kalau Sabtu Minggu kita weekend lah, holiday ya Mas ya. Jadi jam 3 kita berangkat. Itu di dalam itu kayak ada orangnya. Kayak orang lagi praktek gitu Mas. Lampu itu ini kan belum dinyalain. Iya. Kan posisi sudah dimatikan, kan tinggal nyalain lagi kan. Itu sudah nyala. Dan ketika sudah dimatiin semuanya, ditutup kan, malam kan, mau tidur sana, rame lagi kayak pasar, kayak orang praktek. Ayo, pasien selanjutnya gitu. Ayo, ada yang orang yang anak kecil lari-lari lah. Ada lagi yang pasien apa? Dokter manggil pasien lah. Ada lagi yang apa? Sosok ibu yang jalan-jalan yang serupa dengan almarhum ibu saya. Jadi kayak orang biasa gitu loh Mas. Padahal kan saya kan sama keluarga keluar. Kan gini, ini rumah saya, ini kan rumah nih ya. Kan ada kamar praktek di depan. Kan tertutup, terus ada dapur kan ya. Habisnya dapur kan ada pintu lagi. Ada pintu keluar kan. Nah, ini masih masuk dapur itu udah kelihatan rame. Kelihatannya itu kayak orang rame. Dibuka pintunya, nggak ada orang. Itu yang katanya ART, sampai dia pipis di celana itu. Nggak mau lagi dia freelance. Cuma 3 hari atau nggak 1 minggu. Resign langsung ya? Iya. Tapi dia nggak cerita. Kenapa kok tiba-tiba resign? Apa uangnya yang diberikan itu kurang? Apa ini enggak? Oh enggak, sudah cukup kok gini. Alasannya anaknya sakit. Jadi karena memang bawaan dari rumah itu ada aja kendalanya Mas. Karena masalah rumah itu akhirnya ada masalah keuangan yang bikin amburadul lah di keluarga saya. Kalah sama keadaan itu. Sebabnya dari rumah yang tusuk sate itu. Keluarga sejahtera ini yang patah. Keuangan yang patah. Nah, dari patahnya itu ini memang saya kehilangan seseorang yang selalu nemenin saya nih. Beliau yang selalu ya support system saya nih. Itu ketika keuangannya udah hancur nih.
Karena ya masalah satu itu, beliau pergi nih ke saya, nyamperin ke saya, mau nyampaikan ada kendala bla 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 karena rumah, ya. Salah satunya memang rumah, tapi saya nggak bisa ceritakannya secara detail. Karena rumah dan hutang. Mungkin beliau kepikiran, sampai di tengah jalan tiba-tiba ada telepon dari kepolisian yang beritahu, mohon maaf atas nama Mas Reza, bilang gitu sama saya. Benar ya, putranya dari Ibu Tahmida. Tahmida kan ibu saya. Mohon maaf, bisa datang ke Malang. Pas di jalan, saya ngeliat ini sosok seorang ibu yang sudah terbaring lemas ya Mas ya, di bawah truk, sujud dan pakai kain koran. Itu saya nggak bisa berkata-kata. Padahal awalnya memang mau dijual rumahnya. Ya gara-gara itu. Karena kan takdirullah ya, kita nggak tahu apa itu memang takdirnya dari Allah atau enggak. Tapi saya agak ada percayanya memang ya dari rumah itu. Tiba-tiba ya saya lihat yang terbungkus koran tadi, itu ibu saya. Posisinya terbungkus koran. Saya buka, benar, ininya nggak apa-apa, tubuhnya nggak apa-apa, cuman otaknya yang. Ya, mungkin perkiraan 7 hari atau enggak 1 bulan ya. Mama saya nggak ada. Itu ada anak kecil Mas. Anak kecil depannya rumah saya. Oke. Sebut saja namanya Ibu Mi lah ya. Ibu Mi lah. Itu pun anak kecil, itu main ayunan. Usianya sekitar 6-7 tahun. Tapi orangnya memang agak gangguan mental. Itu sayang banget sama ibu saya. Pokoknya yang ngerawat dia mulai kecil kan ibu saya. Maksudnya yang selalu memberi inilah, beri itu dari ibu saya. Itu dia main di ayunan itu, dia jatuh dari ayunan itu. Jadi pas sore hari. Dan anehnya lagi, itu setiap di atas jam 3 sebelum maghrib, itu pasti ada kejadian aneh-aneh yang nggak terduga. Salah satunya ini, namanya, sebut saja namanya Anya. Si Anya ini, itu tiba-tiba dia main ayunan, terus yang saksi matanya itu sama adik saya, ya, main ayunan itu sambil dia matanya ke arah makam yang papasan sama rumah saya, terus jatuh, meninggal. Di tempat Mas. Wah, nggak masuk akal. Ayunan tuh kan nggak tinggi ya? Ayunan seberapa sih Mas? Ayunan yang biasanya di taman yang gini tuh. Iya, nggak tinggi. Langsung meninggal. Katanya itu gegar otak atau nggak apa. Padahal ya main dia. Wah gila. Jatuh meninggal. Benar itu Mas. Itu sempat ramai itu Mas di rumah. Karena kan kita kan yang punya ayunannya ya. Terus ada juga posisi adik saya juga kan cewek kan. ya gimana pada waktu itu kita kan ya kita secara nggak langsung dituduh membunuh itu. Oh iya karena meninggalnya di rumah. Iya kan Mas. Dituduh membunuh karena ini. Nah dari situlah muncul hati yang jeleknya dari ini, dari ibunya. Saya tahunya ini setelah saya 7 tahun. Oke. Saya nggak tahu selama itu saya nggak tahu. Oke, gimana tuh Mas? Nah habisnya itu ayah saya kan, ini kan kasusnya kan belum selesai nih ya, karena kan nggak ada yang beritahu ya. Jadi kelihatannya oke aja lah. Oke lah, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Selama itu 2012 meninggal. Selang 3 tahun 2015 ayah saya kan nikah sama orang Medan. Selang 1 tahun ayah saya nggak ada umur. Bayangin selangnya cuma 1 tahun Mas. Kecuali kalau selangnya sampai beberapa tahun ya,
Itu nggak ada 1 tahun. Katanya sih sakit. Cuman saya walau alam kalau masalah itu. Cuman keterkaitan antara rumah yang saya tempati, yang katanya yang pertama kali saya ceritakan sama masnya, ada 2 yang kalah. Kalau hartanya, ya benar memang mas, pasien itu banyak memang. Tapi yang kalah nyawa. Apa nggak stres habis ditinggal seorang sosok ibu, dikabarkan lagi ayahnya nggak ada. Dan saya awalnya itu saya nggak ada curiga kan. Namanya juga meninggal, puasanya qadarullah ya. Mas di mana posisinya waktu itu? Di Malang. Yang tahu itu adik saya. Kalau saya ada adik saya datangkan ke sini. Jadi mas nggak ada di tempat waktu? Nggak ada di tempat, yang tahu persis itu adik saya. Meninggalnya itu di rumah, dibawa ke rumah ke ini pas ngajar, terus nggak ada. Pas ngajar saya kan ngajar di Akper. Yang waktu ada di rumah waktu posisi Ya, ayah itu. meninggal, adik Ibu sama siapa? tiri. Ibu tiri Sama adik saya malah yang ngantarkan adik saya. Malah diminta pertolongan, malah alasan keluar lah yang kemana. siapa? Ya si ibu Ibu itu. tirinya? Iya. Saya nyebutnya si X lah, Bu Maria lah misalnya. Iya. Ya Bu Maria malah ini. Kemana-mana. Iya. 7 hari setelah nggak ada. Uang yang ada di koper 145 juta atau nggak berapa juta. Itu ditanyakan, suruh buka. Kok bisa tahu dia? Maksudnya dia nyuruh buka ke mas? Iya, saya kan pulang. Terus? Itu 7 hari, belum sampai 7 hari. Belum 7 hari meninggal Belum udah 7 hari. nanyain duit itu ke mas? Duit sekitar 145 atau enggak 250. Itu ada memang. Buka nih gitu. Iya. Saya pada waktu itu saya juga pikiran saya nggak paham mas. Makanya yang saya bilang sukma saya itu hilang sampai 7. Ya pada waktu itu sukma saya itu hilang. Dan saya tahunya setelah 7 tahun. 2000 sebelum saya nikah 2021. Setelah saya nikah malah 2021. 2015, 2016, 6 tahun, 7 tahun ini. 2022 baru kemarin mas. Oke, kita balik ke yang posisi mas lagi di 7 hari setelah ayah meninggal nih ya. Setelah dibuka. Akhirnya dibuka sama mas. Saya buka nih ya. Saya hitung benar uangnya. Terus? Ya saya semuanya uangnya itu saya titipin ke beliau. Ke ibu tiri mas? Iya. Dan pada waktu itu kan saya kan nggak tahu. Namanya juga saya anggapnya ibu ya. Ya saya titipkan semuanya di sana. ATM-nya semuanya saya taruh di sana. Setelah itu? Iya saya nggak tahu pada waktu itu. Tiba-tiba ya surut. Yang katanya ini. Nah, saya kan berjalannya waktu nih sampai ada fitnah yang uangnya kayak gini lah. Sampai yang tinggal di rumah saya tadi itu dituduh ngambil mobil yang ada di rumah saya. Padahal posisinya mobilnya itu sama saya dibawa ke Blitar. Padahal izin pas rapat keluarga kan pada waktu itu. Pada rapat keluarga si adiknya dari almarhumah ibu saya itu kan adik kandung itu dibilang mencuri, dibilang ngambil tanpa izin. Padahal saya yang kesepakatan mobilnya itu. Berarti kan secara seolah-olah dia kan pengen mobil itu. Nggak cuman itu mas, adik saya yang SMP hanya cuma 2 tahun di sana itu kalau makan ya makan sendiri. Padahal ada pembantu. Saya nggak kebanyakan lama waktu. Langsung adik saya pindah dari Lumajang ke Blitar, saya biayain. Selesai. Jadi yang tidur di rumah itu ya cuman itu Ibu Maria itu dengan keluarganya. Malah saya dan adik saya ngekos di tempat orang lain. Wah. Dan punya usut saya nggak tahu ya. Allah menemukan jalan, memberikan jalannya itu setelah 7 tahun itu ketemulah sama si ustadznya tadi, mbahnya dari istri saya itu bilang terlihat dari Ibu Maria itu pakai susuk dan lain sebagainya dan terlihat matanya, kepalanya itu kepala kambing. Maksudnya wajahnya itu bukan wajah. Kalau dilihat dari secara ini ya. Kalau dari naturalnya ini ya. Padahal itu pada waktu nikah itu saya pasang ayat-ayatnya di lantai atas kan ya. Itu malam hari kok bisa ayat-ayatnya saya pasang di atas, paginya saya ke sana nggak ada. Hilang ya ayat-ayatnya? Iya. Kayak dia dipindahin sama dia. Saya kurang paham.
Kalau yang saya tahu, tidak mungkin dia hilang sendiri. Kan posisi di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Iya, ada dia doang. Dan punya usut memang dari katanya si ustadznya itu, selama 7 tahun memang dia ada satu orang yang ada di sana yang anaknya pernah meninggal. Siapa lagi kan, nggak ada lagi kan yang meninggal, kan cuma satu yang saya ceritakan. Itu sekongkolan sama dia untuk jadi ibunya si yang anak meninggal ini Iya. naik ayunan itu sekongkolan sama iya Ibu Maria ini. Iya, Ibu Mama, Maria. Mama tiri Mas Reza ini. iya itu katanya sih ini. Dan memang selama 7 tahun saya diguna-guna itu biar saya nggak punya pikiran yang macam-macam, hartanya biar di ini Ngeplos aja ya udah. semuanya. Kan saya punya adik juga yang dari ibu tiri ini, semuanya saya kasihkan sama dia, BPJS semuanya. Jadi harga gila. iya kan PNS kalau dokter kan kalau 4 kan lebih, nggak mungkin kan kalau 1 juta 2 juta. Itu saya kasih sama itu. Saya kan namanya juga otak saya juga nggak pikiran itu. Gila ini mah. Terus. Dan setelah saya barusan nikah ini saya tahu si Mas Kurin tadi itu yang bilang sama saya itu, dia bilang gini, mohon maaf Mas, sepurane ya le, aku ndak wani ngomong sadurunge awakmu pindah ning omah iki, sadurunge awakmu pindah tekan omah iki. Jadi bahasa Indonesianya gini, mohon maaf ya nak, saya nggak berani bilang sebelum Anda pindah, ada kemauan pindah dari rumah ini. Dia bilang gitu. Loh, opo om, saya bilang gitu. Opo om, saya kan bilang gitu. Kenapa om, kok bisa bilang kayak gitu? Sebenarnya rezeki yang ada di rumah ini itu sudah mati. Yang dari ownernya dari rumah ini. Kalau sudah mati ya mati semua. Sebelum ada lagi korban selanjutnya, sampean pindah dari rumah ini. Pertamanya saya nggak ini Mas, nggak apa sih bullshit lah kayak gitu. Saya nggak bilang kayak gitu. Selang nggak ada 2 minggu Mas, istri saya selama 7 hari setiap jam 12 tangannya mesti gini Mas. 7 hari, 3 hari pertama panas demam. Itu di rumah mana tuh? Di rumah Lumajang itu. Jadi yang Bu Maria udah pindah waktu itu? Belum, masih di situ, masih tinggal di sana. bareng. Masih tinggal di sana. Masih bareng ya? Terus cekcok kan akhirnya cekcok sama saya, ketahuan selingkuh kan dia. Selingkuh akhirnya saya nggak bisa di sini ya. Dia pindah, kakaknya saya dibikinkan yang baru, saya tinggal di situ. Cuman 2 mingguan paling saya tinggal di situ. Ya itu. Apa yang dikatakan sama Mas Kuring itu terjadi. Istri saya kan hamil 2 bulan, bayinya kosong. Sampai sekarang. Diperiksakan ke dokter Edison pada waktu itu. Posisi saya nggak punya orang tua, uang pun nggak ada Mas. Saya kerja di Lepersada, salah satu tempat yang saya dibantu banyak sama Lepersada itu. Posisi saya pada waktu itu sampai saya mau memeriksakan istri nggak ada uang sama sekali. Saya periksakan hamil kosong Mas. Habisnya yang kesurupan setiap jam 12. Hari terakhir nih Mas ya, hari ke-7. Istri saya pada waktu itu malam ke kamar mandi ini. Posisinya kan kalau orang yang kerja di Infun kan banyak mesti tugas ya, apalagi manajer area kan tugasnya kan banyak sampai malam. Saya pulangnya malam. Itu istri saya ke kamar mandi, buka pintu, pas di kamar mandi buka pintu, ada sosok hitam besar Mas. Sama seperti yang saya ceritakan sama Masnya, mata besar warna merah. Dia muncul di depannya dia. Pertama ngelihat itu apa? Pertama kayak kemoceng dia bilang. Lama-kelamaan dilihat lagi. Ya dari kan dia kan takut, saking takutnya kan kamar mandi itu kan dibuka. Ya. Kamar mandi itu dibuka. Lama-kelamaan kok tambah deket. Pingsan istri saya. Lari terus itu, tidak sadar itu. Dia bilang sama saya saking ketakutannya, terus dia kesurupan lagi itu. Kesurupan? Iya. Malamnya. Tapi istri saya nggak sadar Mas. Sampai sekarang saya tanyain dia nggak tahu.
Saya setiap jam 12 sampai jam 3 itu baca surat yang saya bisa aja Mas. Pada saat itu, entah itu Al-Falaq, Al-Ikhlas, semuanya saya baca ayat kursi. Saya sampai merinding Mas. Kembalikan saya, balik no aku saiki gitu. Balik no aku ke tempatku, kalau intilah bahasa Jawanya gitu. Balik no aku saiki nanggonku, balik no. Aku duduk nang kene tempatku gitu. Apalagi saya sendiri ya Mas, posisi capek kerja kan gitu. Itu 7 hari Mas, bayangin. Mulai jam 12 sampai jam 2 sampai jam setengah 3. Selesai. Dan saya balik lagi ke Mas Kurin, saya bilang ternyata benar. Wis tak kandhani to Le. Di sana. Rezekimu iku mati, pati. Rezeki pati namanya. Ya, intinya kalau nggak rezeki mati, nyawa ya yang hilang. Semenjak saat itu, selang dari beberapa hari, saya pindah ke Malang. Iya, alhamdulillah dapat pekerjaan yang lain dan sampai sekarang saya di Meteor Sally. Alhamdulillah, maksudnya enak lah Mas. Nggak seperti yang dulu yang hati yang ini. Ya, kayak gitu. Wah, akhirnya pindah ya udah ya. Langsung saya pindah. Oke. Nggak lama. Tapi rumah di Lumajang masih ada dan masih nama Mas ya? Masih iya. Masih nama Mas untungnya. Masa iya. Ya cuman saya kan. Yang pemilik resmi kan cuman saya sama adik saya. Sekarang adik saya di Supraon. Dia ke perawat. Saya sebenarnya farmasi. Saya kesehatan. Oke. Itu Mas. Jadi nggak saya tempati. Dan sekarang selang beberapa bulan ya. Kan Oktober kemarin itu ada yang ngontrak. Ya baru itu ya ada orang ngontrak. Itu pun cuman harganya karena ya saya push harga rendah aja. Itu pun yang dikontrak cuman garasi sama toko itu. Dan sekarang dikontrakin ya? Iya. Dan itu pun ya yang nempatin kan karyawannya kan nggak sampai malam. Ini sebelum saya pindah anak-anak yang nongkrong di sana kan biasanya kan anak-anak nongkrong. Setiap jam 12 ada sosok wanita rambutnya panjang terus pakai putih, dia duduk sambil gini Mas. Jadi kakinya diangkat ke atas, tangannya itu sambil meluk gini, jadi gini posisinya. Dia duduk di atasnya pas di garasi rumah saya itu. Jadi kan ada loteng kan, duduk di sana sambil dia diem Mas. Terakhir jadi orang yang nongkrong nih, teman-teman ceritanya, kan biasanya nongkrong. Pada saat itu loh, kok ada orang siapa, dideketin kan anak-anak kan, orang sana kan banyak yang, maaf Mas ya, minum-minuman kayak gitu ya. Dia lari semua Mas. Dan terakhir sebelum saya pindah, selang 1 harian lah, selang beberapa hari pokoknya, istri saya dimimpikan ada sosok yang tersenyum, sama orang warna putih, jubah putih, terus senyum ke istri saya. Terima kasih Mbak. Matur suwun ya Mbak. Nah memang katanya si Mas Kurin itu ada syaratnya sebelum meninggalkan rumah itu. Jadi memang dikasih selamatan, namanya selamatan Jawa Mas. Ada ayam yang ini kejawennya ya. Terus ada bubur, 7 bubur sama 7 warnanya itu sama ayam. 7 rupa 7 warna ditaruh di pojok-pojokannya itu, di pojok-pojokan rumah, sama ayamnya itu niatnya untuk mengusir itu, plus habisnya itu ada khataman Quran. Oke. Itu aja cuma. Syarat dijual tuh. Iya. Tapi kemarin sudah saya bikinkan bubur ini sudah. Terus tinggal khataman Quran sama ini dulu. Oke. Itu syaratnya. Maksudnya yang untuk biar nggak ikut ke saya, nggak ikut ke istri. Iya. Karena memang yang di sana penghuninya itu nggak mau pindah memang. Ini udah lengkap semuanya dari rumah pertama dibangun sampai akhirnya Mas Reza pindah ya. Jadi menurut gua udah cukup banget, udah cukup lengkap, detail banget. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Ini katanya sekarang juga Mas Reza ada channel YouTube nih ya? Ada, cuman masih baru, masih
beberapa masih 70-an 50-an kita masih proses, dan kita dari handphone jadul dari iPhone 6s tapi bisa jadinya seperti kayak gitu. Oke, ini kontennya apa nih Mas? Dagelan Jawa. Dagelan Jawa. Nama channelnya apa Mas? Bisa kasih tahu nggak sama sahabat? Dul Gembos Official. Dul. DOEL Gembos Official. Oke, gitu. nanti linknya gue taruh di deskripsi. Bisa langsung diklik aja, mampir ke channelnya Mas Reza dan bantu subscribe juga ya. Jadi aku mau ngucapin banyak terima kasih nih Siap, sama Mas Reza. Mas, thank you banget ya udah datang ke sini, ketemu kita buat nyeritain pengalaman horor yang epic ini, yang pertama kali diceritain. Ini pertama kali ya? And the first time. Thank you Mas ya udah Siap. nyeritain ini. Terima Dan ya, kasih. akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Mas Reza juga izin pamit. Bye-bye.